Halo, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan video roleplay mengenai pengkajian dan manajemen nyeri. Berikut adalah nama-nama kelompok 3. Sebelum kita memulai alur cerita studi kasus kelompok kami akan menjelaskan secara garis besar apa itu nyeri, klasifikasi, faktor, tanda dan gejala, serta cara mengatasi nyeri. Definisi nyeri. Secara umum, nyeri adalah suatu rasa yang tidak nyaman, baik ringan maupun berat. Nyeri dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dapat mempengaruhi seseorang yang eksistensinya dapat dirasakan apabila seseorang mengalami nyeri tersebut. Menurut penelitian International Association for Study of Pain atau IASP menyatakan bahwa pengertian nyeri adalah suatu pengalaman kondisi tidak nyaman akibat terjadinya kerusakan dari aktual dan potensial. Secara garis kecil, pengertian nyeri itu adalah proses kondisi terjadinya kerusakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri. Yang pertama ada jenis kelamin. Toleransi nyeri antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki dianggap lebih siap untuk menerima komplikasi nyeri, sedangkan perempuan itu sebaliknya. Yang kedua ada usia. Semakin bertambahnya usia, semakin bertambah pula pemahaman terhadap komplikasi nyeri itu sendiri, serta cara-cara untuk menanganinya. Yang ketiga ada makna nyeri. Beberapa klien dapat menerima makna nyeri bergantung pada kondisi tubuhnya pada saat itu. Yang keempat ada kepercayaan spiritual. Kepercayaan spiritual ini juga menjadi faktor pendukung yang penting karena berpengaruh langsung terhadap nyeri itu sendiri. Yang kelima ada perhatian. Tingkat seorang klien memfokuskan perhatiannya pada nyeri dapat mempengaruhi persepsi nyeri. Yang keenam ada ansietas. Stimulasi nyeri mengaktifkan bagian sistem limbik yang dapat diyakini mengendalikan emosi seseorang, khususnya ansietas. Yang ketujuh ada lingkungan dan dukungan keluarga. Klien yang mengalami nyeri seringkali bergantung pada keluarga atau teman untuk mendapatkan dukungan, bantuan, dan perlindungan. Apabila tidak ada dukungan atau bantuan dari teman atau keluarga, klien akan semakin tertekan. Tanda dan gejala nyeri. Selanjutnya di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala nyeri. Tanda dan gejala nyeri ada bermacam-macam perilaku yang terjadi pada pasien. Secara umum orang yang mengalami nyeri akan didapatkan respon psikologis berupa yang pertama suara, yaitu menangis, merintih, menghembuskan bernapas. Yang kedua ekspresi wajah, yaitu meringau mulut. Yang ketiga ada menggigit lidah, menggigit mulut, mengerutkan dahi, dan membuka atau menutupkan mata atau mulut. Selanjutnya yang keempat yaitu pergerakan tubuh seperti kegelisahan, mondar-mandir, gerakan berirama atau menggosok, bergerak untuk melindungi bagian tubuh, imobilisasi dan otot tegang. Yang kelima yaitu interaksi sosial seperti menghindari percakapan dan kontak sosial, fokus beraktivitas untuk mengurangi rasa nyeri dan disorientasi waktu. Klasifikasi nyeri. Selanjutnya ada klasifikasi nyeri. Klasifikasi nyeri ada dua, yang pertama nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut adalah rasa nyeri yang normal yang memperingatkan Anda bahwa telah terluka. Nyeri akut biasanya datang secara tiba-tiba atau mendadak. Biasanya berlangsung selama dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan nyeri kronis adalah didefinisikan sebagai keluhan nyeri yang berlangsung selama lebih dari 3-6 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun setelah mengalami cedera atau gangguan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada berdasarkan proses terjadinya nyeri. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nyeri nosiseptik. Nyeri nosiseptik ini terjadi bila ada kerusakan atau cedera pada jaringan tubuh. Yang kedua ada nyeri psikogenik. Nyeri psikogenik ini dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti beberapa gangguan mental atau emosional yang menyebabkan nyeri ini begitu berat. Yang ketiga ada nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik ini timbul karena adanya kelainan pada saraf. Cara menangani nyeri. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan cara menangani nyeri. Apabila Anda atau keluarga Anda mengalami nyeri, segeralah untuk menghubungi dokter atau perawat untuk mendapatkan penanganan nyeri. Penata laksanaan nyeri ada dua, yaitu yang pertama dengan menggunakan obat.
obat, yang kedua tanpa menggunakan obat. Penanganan nyeri tanpa menggunakan obat bisa dilakukan secara mandiri atau dengan bimbingan dokter atau perawat. Di antaranya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, teknik relaksasi nafas dalam. Caranya yaitu tarik nafas melalui hidung, kemudian keluarkan secara perlahan melalui mulut. Lakukan teknik ini secara berulang sesuai kebutuhan. Yang kedua, distraksi atau pengalihan selain nyeri. Fokuskan diri pada sesuatu selain nyeri seperti menonton TV, membaca buku, mengobrol, dan lain-lain. Yang terakhir, teknik rangsangan dan pijatan. Teknik rangsangan meliputi pemberian kompres hangat pada daerah yang mengalami nyeri. Baik, langsung saja kita memulai alur cerita. Diceritakan di sebuah rumah sakit, datanglah seorang pasien dengan keluhan nyeri haid. Ia ingin berkonsultasi terkait hal tersebut karena nyeri yang dialami telah mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Permisi Sus, selamat pagi. Ya, selamat pagi, silakan duduk dan bisa saya bantu. Jadi gini Sus, setiap saya lagi mens itu pasti saya nyeri, terus ada kramnya gitu. Sebelumnya boleh saya tahu namanya siapa, umurnya berapa, dan tanggal lahirnya ya? Namanya Nyoman Kartika Tridiari, Umurnya berapa? 18. Tanggal lahirnya? 17 Januari 2004. Baik, berarti masih remaja. Jadi ya, untuk keluhan yang adik sampaikan tadi, kalau boleh tahu siklus menstruasinya adik bagaimana? Apakah lancar? Lancar aja. Berarti yang sakit itu bagian bawah ya? Iya. Ada kegiatan yang menurut adik bisa memperparah sakit nyerinya itu? Biasanya sakitnya parah tuh kalau misalnya lagi berdiri terus terlalu capek gitu sih. Saya pengen tahu, coba disebutin sakitnya bagaimana ya? Rasanya kayak ditusuk-tusuk atau diremas atau seperti ditekan? Lebih ke diremas-remas gitu sih. Rasa sakitnya menyebar atau di satu titik itu aja? Cuma di satu titik aja di perut bagian bawah. Ya, coba saya beri ranking ya, dari 1 sampai 10 kemungkinan adik bisa di skala sakitnya berapa? 6 sih, soalnya kan sakitnya tuh sampai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Apa selama menstruasi dari hari pertama sampai selesai nyerinya itu terus berlangsung? Enggak, nyerinya tuh biasanya tuh dari hari pertama sampai hari kedua. Dan habis itu hari biasanya udah enggak sih mendingan. Oh ya, baik. Karena adiknya mempunyai keluhan seperti itu, sekarang saya antarkan ke ruang dokter untuk dicek lebih lanjut ya. Sebentar dulu, mari, saya antarkan. Perawat mengantarkan pasien ke ruangan dokter. Sesampainya di ruangan dokter, perawat menyerahkan hasil pengkajian yang telah dilakukan tadi. Sementara itu, pasien diarahkan untuk duduk. Selamat pagi dok, izin maaf mengganggu. Di sini saya akan memberikan hasil pengkajian dari pasien atas nama Kartika yang mengeluh nyeri haid. Coba dicek dulu dok ya. Baik, terima kasih Sus. Pasiennya bisa disuruh masuk. Baik, saya permisi sekalian ke ruangan dok ya. Permisi. Permisi dok. Iya, silakan duduk. Baik, dari hasil pengkajian tadi, adik mengalami nyeri haid yang rasanya seperti diremas-remas, terus termasuk ke dalam skala 6 yang tergolong nyeri sedang ya? Iya, benar dok. Kira-kira kenapa ya? Apa penyebabnya sampai kayak gitu dok? Baik, saya jelaskan ya. Dalam dunia medis itu namanya disminor. Itu merupakan sakit pada bagian perut bawah pada saat menstruasi maupun sebelum menstruasi. Tapi adik bilang periodenya tidak berlangsung lama, terus nyeri adik juga masih tergolong sedang. Adik tidak perlu khawatir. Disminor itu akan menghilang secara bertahap. Oke, jadi normal dok ya. Untuk cara mengatasi sakitnya atau nyerinya itu kayak gimana dok? Saya bagi tahu tipsnya. Yang pertama, dia bisa melakukan pijatan pada bagian perut yang sakit. Ada juga bisa berolahraga ringan seperti jalan santai, yoga maupun bersepeda. Ada juga bisa mengonsumsi suplemen seperti vitamin E, vitamin B6, terus omega 3 dan magnesium. Oke, baik dok. Kalau cara tadi kurang membantu, ada bisa memberi obat pereda nyeri di luar seperti ibuprofen dan paracetamol. Oke, baik dok, terima kasih. Saya permisi ya. Baik, terima kasih.